Sehingga orang di gereja, catat baik-baik, orang di gereja, orang di ibadah-ibadah, orang di persekutuan-persekutuan lebih banyak khotbah-khotbah kesembuhan daripada khotbah pertobatan. Keliru. Camkan ini, keliru. Akhirnya banyak orang sembuh, tapi nggak meninggalkan dosa. Itu Injil palsu. Tangkap dong. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Yang keras? Semua. Semua percaya Yesus punya kuasa menyembuhkan. Ayo dong, cerdaslah. Semua percaya Yesus punya kuasa penyembuhan. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang meninggalkan dosa? Yang 9 penganut Injil palsu. Khotbah-khotbah menekankan kesembuhan, tidak meninggalkan dosa, itu Injil palsu. Khotbah-khotbah yang menekankan mujizat-mujizat yang dikagumi manusia, bukan mujizat yang dikagumi Tuhan, itu Injil palsu. Khotbahlah kebenaran di akhir zaman ini. Ketika Yesus datang jadi lahir di bumi, diutus Yohanes Pembaptis. Khotbahnya jelas. Sadarlah dan nggak ada penekanan kesembuhan di situ. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan anti kesembuhan. Karena Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi itu mujizat terendah. Saking rendahnya orang sembuh tidak bisa masuk surga kalau nggak bertobat. Orang sembuh tetap masuk neraka kalau tidak bertobat. Karena Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ini Injil yang asli, sejati, mengerikan. Kak, saya pelayanan di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia. Lebih banyak khotbah mujizat-mujizat, sakit sembuh daripada tinggalkan perjinahanmu, tinggalkan malasmu, tinggalkan bohongmu, bertobat. Mulai kurang itu. Mulai berkurang itu dan makin tidak disukai. Makin tidak disukai. Karena iblis datang seperti malaikat terang supaya kita sukai yang kita sukai, jangan sukai yang Tuhan sukai. Licik sekali dia. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Artinya, catat baik-baik Bapak Ibu anak muda. Yang paling serius dalam hidup ini berdosa. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Catat baik-baik. Orang Kristen lebih banyak doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa jangan berbuat dosa lagi. Ngeri sekali sekarang. Orang Kristen lebih banyak doa puasa sembuh daripada doa puasa jangan berbuat dosa lagi. Ngeri sekali sekarang ini. Bahkan banyak kami pendeta-pendeta merasa dipakai Tuhan setiap mendoakan orang sakit sembuh, setiap mendoakan orang sakit sembuh, padahal dia hianati perkawinannya, merasa dipakai Tuhan. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau setiap kali mendoakan orang sakit sembuh. Tidak identik. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau bisa bernubuat. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau bisa penyembahan bahasa roh, kalau sekedar itu. Itulah yang terjadi jemaat Korintus. Ini penting sekali. Allah dahsyat di tempat kudusnya dia dahsyat. Ini penting sekali. Kuduslah kamu karena Allahmu itu kudus. Yesus itu kudus, kamu harus kudus.
Sekarang orang mulai jauh dari kekudusan. Tapi bisa nyanyi tentang kekudusan. Itu kan lip service. Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang sesuai dengan kitab suci. Orang mulai dengan kemasan cantik membuat orang ditipu seolah-olah lebih hebat sakit sembuh daripada dosa diampuni. Tuhan tidak pernah dipermuliakan, diagungkan dengan sakit sembuh, dengan khotbah bagus, dengan nubuat-nubuat, selain dimulai dengan pertobatan. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Itu titik awal mujizat di mata Tuhan. Bukan lumpuh berjalan, bukan buta celik. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ada orang buka Yesaya 53, Pariton ayat 4 dan 5. Kristus mati karena penyakit kita, oleh ilmunya kau sembuh. Itu jangan baca sepotong. Baca ayat berikutnya, ayat 6, ayat 7. Itu bicara penyakit apa? Roh pemberontakan kita, kejahatan kita, dosa kita. Itu arah penyakit. Makanya ada orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus tetap masuk neraka. Ada orang sakit nggak disembuhkan Tuhan Yesus tetap masuk surga. Karena bukan upah penyakit maut, upah dosa maut. Jangan keliru. Makanya Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Saya ulangi, Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kalau Anda kanker, Anda lumpuh, Anda buta, didoakan sembuh. Anda yang sukacita, Tuhan belum, karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat baik-baik. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, membuat semua dong sukacita. Kenyataannya hanya satu, karena Tuhan berkata, jika satu orang bertobat bukan orang sembuh, jika satu orang bertobat seisi surga bersorak-sorai.